Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7. Coba ini namanya siapa? Namanya Rangga. Namanya Rangga. Saya Ahmad Kosasi. Ya, kita lagi di Batavia. Batavia apa? Kolam renang nih. Kolam renang. Ya. Kolam renang apa namanya? Kolam renang Grand Batavia ya. Grand Batavia. Salah. Bener. Ini Jaya, orang Jaya, kolam renang Jaya. PT apa? Cendekia. Cendekia ya. Ini salah satu buat syarat lulus salah satu matkul dasar-dasar humas. EKT 1. Iya, Ibu Rija. Ya. Punten. Ini kita wawancara. Wawancaranya di air terjun. Ya. Oke. Kolam renang dah. Ya. Kolam renang. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 untuk mata kuliah Humas Hubungan Masyarakat. Ini ada salah satu narasumber kita yang akan kita wawancara. Sebelumnya nama saya Kosasi, Ahmad Kosasi, dan ini siapa? Febianto. Oke. Kita mulai aja Pak langsung. Iya, Pak, silakan. iya. Maaf Pak, Bapak ini atas nama siapa Pak? Saya Imam Sudrajat. Saya di sini sebagai manajer tata lingkungan humas dan keamanan PT Delta Cendana. PT Delta Cendana. Untuk pertanyaan pertamanya ini Pak, peran Bapak sebagai humas keamanan dalam perusahaan ini itu apa sih Pak? Kalau bicara peran ya, peran sebagai humas dan keamanan di sini saya itu membawahi bagian humas dan keamanan, di mana bagian humas dan keamanan ini menjalankan visi perusahaan, yang mana tujuan perusahaan adalah untuk menjalin komunikasi terhadap pihak-pihak eksternal ya, termasuk menjaga keamanan lingkungan perusahaan agar bisa berjalan dengan baik dan kondusif lah gitu. Terus gimana sih Bapak komunikasiin kebijakan keamanan kepada karyawan atau anggota lain Pak? Cara komunikasi Bapak tuh kayak gimana sih gitu kita pengen tahu. Terhadap apanya nih? Terhadap, jadi kalau misalkan kebijakannya gitu, misalkan ada kebijakan dari perusahaan gitu. Oke, kalau kebijakan dari perusahaan biasanya itu sifatnya itu satu arah ya. Satu arah. Jadi suatu kebijakan perusahaan yang sudah diputuskan itu akan disosialisasikan ke karyawan. Gitu. Jadi pada prinsipnya kebijakan tersebut sudah melalui proses pengkajian ya. Proses pengkajian sehingga harusnya sudah dapat dijalankan langsung oleh karyawan. Oke. Gitu. Jadi setelah Bapak memberitahu atau mengkomunikasikan kepada karyawan, itu yang materinya apa Rangga? Yang pernah dipelajari? Komunikasi organisasi. Iya. Ya. Jadi saya tambahin dikit ya. Iya, boleh. Pada prinsipnya sih untuk kebijakan-kebijakan memang bukan dari kami, maksudnya bukan dari bagian humas dan tata lingkungan, kemudian dan keamanan ya yang mengambil kebijakan. Kebijakan itu lebih diputuskan oleh manajemen melalui bagian sumber daya manusia atau HRD ya. Gitu. Jadi sifatnya ini untuk humas dan keamanan ini lebih menjaga atau menjalin hubungan antara pihak-pihak eksternal yang berhubungan dengan perusahaan kita. Berarti fokusnya kan di keamanan ini Pak. Cara Bapak respon nih ketika ada krisis keamanan atau kejadian keamanan itu gimana sih Pak? Dan cara penyampaiannya gimana gitu ke karyawan? Krisis keamanan yang ada di internal harusnya sudah bisa berjalan dengan baik ya, dimana terhadap kegiatan atau operasional perusahaan ini sudah dirumuskan oleh pihak-pihak terkait, termasuk dari berbagai unit yang ada di dalam perusahaan ini gitu ya. Kemudian kita setiap tahunnya ada namanya rapat kerja atau raker, di mana kebijakan-kebijakan perusahaan kita atau target-target perusahaan
disosialisasikan kepada karyawan. Oh. Jadi setiap kapan Pak? Setahun 2 kali dalam Setahun 2 2 kali. semester. Iya. Berarti ada rapat sosial gitu kan buat? Iya, termasuk kalau misalnya nanti ada kebijakan baru dari perusahaan, biasanya dari pihak SDM yang akan mensosialisasikan ke karyawan. Nah, ketika SDM mensosialisasikan ke karyawan, di situ dibuka juga namanya forum diskusi ya. Jadi sekiranya ada pertanyaan atau ada sanggahan dapat disampaikan pada forum tersebut. Jadi perusahaan kami itu terbuka untuk namanya ada FGD, Forum Group Discussion. Kemudian juga kita ada namanya knowledge sharing. Kemudian juga kita ada kegiatan-kegiatan yang menjalin atau menjaga hubungan antara karyawan, di mana biasanya dilakukan, contohnya misalnya acara 17 Agustusan gitu ya. Itu kan salah satu sarana perusahaan untuk menjalin hubungan baik antara karyawan dengan perusahaan atau antara karyawan dengan karyawan lainnya. Oh, 17-an juga ada Pak? Ada. Jadi pada prinsipnya kan untuk bersosialisasi atau meningkatkan mengeluarkan potensi yang ada dalam pada kemampuan karyawan kami gitu. Kami ada tadi satu ada forum group discussion. Forum group discussion sama knowledge sharing. Iya, knowledge sharing. Kemudian juga kita memfasilitasi dengan namanya pelatihan. Jadi kita menggali potensi-potensi yang ada di karyawan kami ini, potensi-potensi yang sekiranya bisa meningkatkan kinerja perusahaan, di mana kita memfasilitasi pelatihan-pelatihan. Contohnya misalnya di bagian arsitek gitu. Nanti kita berikan pelatihan. Terus kemudian di bagian legal kita juga ada pelatihan. Jadi kita selain untuk meningkatkan kemampuan karyawan, juga sasaran kita itu untuk meningkatkan kinerja perusahaan juga, di mana kan kinerja perusahaan ini nih sangat bergantung terhadap kemampuan karyawannya. Iya, betul. Gitu. Berarti perusahaan ini bergerak di bidang properti ya Pak? Untuk Delta Cendana iya. Delta Cendana iya. Ada berapa anak Pak di perusahaan ini? Tunggu, ini boleh dikasih. Enggak nih, terhadap Delta Cendananya atau terhadap holdingnya nih? Holdingnya Pak. Holdingnya. Iya. Kalau holdingnya itu kita, saya mesti sebutkan satu-satu. Wah, nggak perlu Pak. Ini aja. Jadi kalau bisnis utama kami itu di bidang properti. Cuma memang kita juga ada retail. Kemudian kita juga ada tempat wisata rekreasi. Terus juga kita ada pusat perbelanjaan, kita juga ada hotel, kita juga ada rumah sakit, kita ada jalan tol, kita ada distribusi air bersih, ya, dan lain-lain. Lumayan agak banyak gitu. Yeah. Itu yang pusatnya itu di Tangerang Selatan. Iya, betul. Yang retail ini tuh di mana Pak? Boleh kalau ya, kalau retail ini contohnya misal saya sebutkan ada di Bintaro Exchange. Bintaro. Ya, Mall Bintaro Exchange. Terus kemudian Bintaro Plaza, Sleepy Jaya. Kemudian ada di Senen 123. Ya, kurang lebih sih itu. Terus ini Pak, kan di sini kan tadi kan ada forumnya, forum for discussion kan, terus ada knowledge sharing gitu kan. Ini kan knowledge sharing tuh forum-forumnya mencakup di dalam organisasi aja apa di luar organisasi Pak, atau di luar perusahaan ini? Lebih ke di dalam organisasi sih. Di dalam perusahaan. Iya, lebih dalam organisasi.
Berarti ada pertemuan gitu ya? Berapa bulan sekali Pak? Kira-kira? Kalau agendanya kita mengikuti agenda perusahaan ya. Dalam artian itu ada wewenangnya di bagian SDM ya. Kan di bagian SDM kita juga kan terbagi beberapa subunit lagi ya. Ada bagian pelatihan, ada bagian rekrutmen gitu. Terus ada bagian yang menilai kinerja karyawan. Nah biasanya itu dari programnya SDM. Gitu. Oke, kita tadi habis wawancara sama Bapak Imam Sudrajat selaku humas di perusahaan PT Jaya. Tadi banyak banget poin-poin yang kita pelajarin gitu kan, yang kita dapat dari Bapak ini. Salah satunya tuh tentang hubungan masyarakat gitu, cara komunikasi dengan masyarakat, cara menjalin hubungan dengan masyarakat itu gimana gitu. Oke. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Ya. Udah gitu. Ya. Terima kasih juga atas kunjungannya ke sini. Semoga perusahaan kami dapat memberikan suatu pelajaran baru buat teman-teman ya, atau adik-adik lah ya. Iya. Semua ya. Mohon maaf juga Pak mengganggu waktunya nih di jam kesibukan Bapak kerja. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke. Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.